Nah, mereka rahimahullah ada beberapa kriteria orang-orang khawarij ini. Nomor satu itu adalah guru berlebih-lebihan dalam masalah agama. Jadi berlebih-lebihan dalam masalah agama. Orang harus percaya kepada Al-Quran, iya. Percaya kepada seluruh isi Al-Quran, iya. Bahwa orang harus menjual jiwa raganya untuk Allah, iya. Jadi kalau muncul keraguan sedikit, mau perang, mau agak malas, nah langsung kafir. Jadi kafir ragu sedikit pun. Orang ragu terhadap orang umpamanya takut perang, itu kan juga karena ragu. Tapi karena manusia itu punya rasa takut. Apalagi kalau kekuatan dan seimbang. Tapi orang Khawarij ini meskipun mereka kekuatannya tidak seimbang, mereka tetap maju. 10 lawan 100 Khawarij ini tetap maju. Kenapa? Prinsipnya tadi menjual dirinya untuk Allah. Jadi tidak boleh punya rasa takut. Kalau punya rasa takut 10 lawan 100 tidak takut. Nah, rusak iman. Padahal kan orang ini dia punya tabiat takut. Mereka kalau dia takut terus lari. Takut larinya itu bukan karena tidak percaya pada Allah, tapi ya karena manusia memang punya naluri takut tadi. Nah, kalau menurut Khawarij maka itu dianggap kafir. Jadi dulu berlebihan dan itu tanpa dasar ilmu. Kalau orang cintanya karena tabiat, itu ada masalah. Takut karena orang punya tabiat takut, itu tidak masalah. Dan antara takut dengan ragu itu tidak ada kaitannya. Nah, terus kemudian sifat yang kedua, mereka bodoh terhadap agama. Ini yang umum yang terjadi pada mereka. Karena bodoh, maka mereka melakukan generalisasi. Setiap ayat Quran itu berlaku untuk umat Islam secara umum dan tidak dipilih-pilih. Setiap ayat Quran berarti berlaku untuk seluruh umat Islam dan tidak dipilih-pilih. Itu prinsip mereka. Maka ketika mereka membaca ayat Al-Quran umpamanya memperlamnya bima anzalallahu alaika minal kafirun, maka langsung siapa saja tidak menutup dengan Al-Quran tidak dianggap kafir. Tapi masalahnya begini, tidak menutup dengan Al-Quran ini termasuk juga yang menjadikan orang sebagai kafir. Orang Al-Quran, kamu berhukum dengan orang atau dengan Al-Quran? Saya berhukum dengan orang. Dia yang saya minta untuk memutuskan perkara. Nah, baru kamu kafir. Maka orang ini terus muncul. Berhukum dengan Al-Quran berarti dia mukmin. Berhukum dengan orang berarti dia kafir. Kalau seperti ini juga muncul ikut ulama mazhab itu dianggap sesat. Kita ini kan ikutnya Quran dan hadis kan? Iya. Nah, kenapa kami ikut Syafi'i? Tidak ikut Quran hadis. Memang kelihatannya benar. Bukti-bukti saya ikut Quran dan hadis. Ya bagus, berarti kita hukum yang sejati. Nah, Quran dan hadis menurut pemahaman siapa? Pemahaman saya yang awam atau pemahaman kamu yang pintar? Ya tentu pemahaman saya. Apakah kamu lebih pintar dari Imam Syafi'i? Dan tidak sehingga berarti saya lebih baik ikut Imam Syafi'i daripada ikut sama kamu. Kalau saya membaca sendiri, saya paham sendiri, saya orang awam.
Ya memang bisa bahasa Arab, tapi belum tentu benar pemahaman saya. Mereka harus kadang-kadang ya tadi. Mereka terus satu dua mulai apa melek. Oh itu maksudnya. Iya. Jadi tidak terus kemudian ikut mata terus menjadi sesat itu, tidak harus berarti ikut sama orang itu tidak. Pada akhirnya mereka juga ikut orang juga, karena mereka juga punya ustaz, mereka juga punya ulama, akhirnya juga ikut orang juga. Nah kalau sama-sama orang kan berarti orang itu bebas memilih orang kan, mau ada pemahaman siapa yang dianggap benar, dan tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti orang. Ketika sama-sama orang. Tapi kan yang saya itu lebih pintar itu menurut kamu. Makanya perdebatan ini kalau nanti dipahami oleh orang-orang yang ngerti itu nanti akan ketemu hasilnya. Tapi kalau perdebatan itu tanpa dasar ilmu tidak akan ketemu ujungnya. Karena yang muncul itu nanti justru sentimen dan kemudian kepentingan nafsu. Nah, kalau Khawarij itu kalau tanpa ada dasar ilmu, maka yang muncul adalah kepentingan nafsu. Nafsu ingin menjadi yang terbaik dalam bentuk Al-Quran. Padahal mereka belum benar pemahamannya. Nah, terus mereka tadi mudah sekali mengkafirkan orang. Jadi siapa saja yang melakukan dosa kafir. Kenapa? Karena dosa itu merusak iman. Kalau iman itu rusak sedikit saja, berarti sudah kafir. Contoh begini, mencuri itu dosa. Kamu tahu tidak kalau mencuri itu dilarang Al-Quran? Ya tahu. Ketika kamu melaksanakan, berarti kamu tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau kamu percaya dengan Al-Quran, tidak benar kamu melaksanakan. Nah, akhirnya apa? Mereka tadi dengan mudah menggambarkan orang lain. Bapak Ibu rahimahullah, berangkat dari pola pikir mereka, karena mereka yakin dengan apa yang mereka yakini, maka siapapun yang berbeda dari mereka, mereka akan melawan. Dan melawan orang yang dianggap zalim, nah itu termasuk berpahala. Itu menurut mereka. Nah, terus lagi mudah menuduh cacat dan menganggap orang lain sesat. Ini mereka mudah sekali melakukan itu. Nah, terus mudah berburuk sangka. Mudah berburuk sangka. Berburuk sangka itu contoh begini. Orang ketika sudah membaca syahadat, berarti dia muslim. Selesai. Berarti dia Islam. Karena kalau sudah mengucapkan salam dan kemudian dia ada tanda-tanda sebagai orang Islam, berarti dia orang Islam. Namanya dia mengucapkan salam dan kemudian dia membaca syahadat, ya, berarti dia orang Islam. Ya sudah selesai. Jadi terus tidak perlu diperiksa satu persatu. Diperiksa satu persatu. Keyakinan ini. Nah itu tidak harus seperti itu. Nah kalau orang Khawarij itu membaca syahadat itu tidak cukup. Itu menjadi muslim. Mereka ngetes lagi keyakinanmu terhadap Ali bin Abi Thalib seperti apa, keyakinanmu terhadap Muawiyah seperti apa. Jadi tes. Nah, model ngetes terhadap keyakinan orang inilah ciri khas orang Khawarij.